Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 231-235 Hal Kotor. Ketika Wen Xiu mendengar kata-kata Sania Dingeli, dia menghela nafas lega. Sania Dingeli berkata akan ada banyak peluang kerja sama di masa depan, yang berarti bahwa dia tidak bermaksud untuk bersikap dingin padanya dan bersedia memberinya lebih banyak panggung. Itu bagus, Wen Xiu paling takut kehilangan dukungan Sania Dingeli tanpa alasan dan tidak memanfaatkannya di masa depan. Tapi kalau dipikir-pikir, meskipun banyak peserta pelatihan memilih Sania Dingeli, dan tidak ada kekurangan yang bagus, mereka tidak terlalu menonjol. Dia adalah seorang jenderal yang kuat, dan keseluruhan kekuatannya harus menjadi yang terkuat. Siapa lagi yang bisa digunakan Sania Dingeli jika bukan dia? Ex misterius yang hanya tahu cara berdandan dengan setelan jas. Dia sangat tampan tetapi hanya cocok untuk pemotretan majalah. Jika ingin tampil di atas panggung, ia harus mengandalkan keterampilan dan manajemen ekspresi dinamis yang sudah ia pelajari sejak lama. Memikirkan hal ini, hati Wen Xiu sedikit tenang. Mungkin Sania Dingeli lelah. Selebritas wanita memang lemah. Setelah hari yang sibuk dan bahkan menari, biasanya dia mengalami kelelahan mental. Mungkin dia terlalu sensitif dan mengira Sania Dingeli terpesona oleh pria misterius dan tidak suka berbicara dengannya. Dia telah menyerah pada tim mentor dengan standar profesional yang lebih baik untuk memilih popularitas Sania Dingeli. Jika Sania Dingeli tidak menyukainya, semuanya akan sia-sia. Dia mungkin juga bergabung dengan tim Simen Chen dan menjadi penyanyi biasa. Namun, popularitas Sania Dingeli terlalu menarik bagi Wen Xiu, jadi ketika dia melihat sikap Sania Dingeli telah mereda, dia segera menyesuaikan mentalitasnya dan menekan kebingungan dan kemarahan di dalam hatinya. Matanya masih berkedip saat dia menatap Sania Dingeli dengan penuh harap. Wen Xiu memasang tampang penuh perhatian dan dengan lembut berkata, "Kalau begitu, kembalilah ke kamarmu dan istirahat. Jangan membuat diri Anda lelah. Kami akan mulai syuting besok, dan kami masih harus bertarung berdampingan." Sania Dingeli memandangi wajah munafik Wen Xiu dan tertawa dingin di dalam hatinya. Pria ini pandai menipu dirinya sendiri dan orang lain. Dia telah menyesuaikan diri dengan sangat cepat. Inilah efek yang saya inginkan. Aku akan membiarkanmu berulang kali berjuang dalam harapan dan keputusasaan serta berjuang demi hidupmu. Sania Dingeli mengangguk setuju. Kalau begitu aku akan kembali ke kamarku dulu. Saudari Yang, apakah kamu ingin kita pergi bersama? Li Yang, memperhatikan semuanya dari samping, tersenyum dan mengangguk. Saya juga lelah. Ayo kembali bersama. Melihat Sania Dingeli menyetujui lamarannya, Wen Xiu sangat gembira. Dia akan berpikir bahwa dia sangat perhatian, bukan? Tidak masalah jika dia memiliki orang misterius itu untuk bersaing dengannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Dia suka berhati-hati, lembut dan diperhatikan oleh orang lain. Inilah kelebihannya. Selama dia tetap berada di sisi Sania Dingeli dan lebih memedulikannya, cepat atau lambat dia akan tergerak. Harus dikatakan bahwa Wen Xiu cukup pandai dalam menangani wanita. Pengalamannya selama bertahun-tahun dengan wanita memungkinkan dia mengetahui bagaimana bereaksi terhadap wanita yang berbeda. Dia selalu sukses. Dalam kehidupan sebelumnya, dia memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan latar belakang Sania Dingeli yang telah lama diabaikan dan ditekan. Dia muncul ketika dia membutuhkan cinta dan menggunakan citra lembut untuk terus memberikan kehangatan dan perhatian pada Sania Dingeli. Hal ini membuat Sania Dingeli jatuh cinta padanya. Dalam kehidupan ini, Wen Xiu bermaksud melakukan hal yang sama. Tapi Sania Dingeli bukan lagi Sania Dingeli di masa lalu. Saat Sania Dingeli meninggalkan tempat duduknya, dia mengira perilaku Wen Xiu saat ini berminyak. Pertimbangan dan kekhawatiran yang munafik dan tidak relevan ini tidak diragukan lagi adalah yang termurah. Dia hanya menggerakkan bibirnya dan ingin seseorang jatuh cinta padanya. Apakah dia mengira dia sekuat itu? Orang seperti ini mungkin hanya cocok mengandalkan wanita kaya dan berbicara manis padanya setiap hari untuk membuatnya bahagia. Wen Xiu hanya layak menjadi pecinta hewan peliharaan sesuai keinginannya, makhluk kotor yang mengira dia pintar dan tidak bisa ditampilkan di depan umum. Tiba-tiba, pria berbahaya dan misterius berjas hitam muncul di benak Sania Dingeli. Sania Dingeli tiba-tiba mempunyai pemikiran acak, dalam kehidupan ini,
jika dia menyukai seseorang, dia harus menikmati pria yang kuat, mantap, dan cakap. Ketika Sania Dingley menyadari apa yang dia pikirkan, dia mengerutkan kening karena malu. Apa yang salah dengannya? Dia bahkan tidak tahu siapa pria itu, namun dia memiliki pemikiran seperti itu. Tidak berani memikirkannya lagi, Sania Dingley segera menarik Yolanda Lee menuju gedung. Untuk saat ini, dia akan menganggapnya sebagai angin malam ini yang terlalu lembut dan mempengaruhi kepalanya. Sania Dingley berpikir, aku akhirnya mengerti bahwa hanya ketika aku kuat barulah aku bisa teguh. Itu sebabnya dia sangat mengagumi para ahli itu. Mereka pasti telah membayar banyak sebagai imbalan atas kekuatan mereka hari ini. Bab 232. Aku akan menjadi cahaya. Sania Dingley menganggapnya lucu. Dia telah melalui banyak hal dalam hidup ini dan telah menjadi orang yang kuat. Dia mungkin sudah terlalu lama terseret dan tidak tahan lagi. Dia tidak ingin mengosongkan dirinya untuk membantu orang lain lagi. Separuh masa depannya juga harus menjadi orang yang berpengaruh. Dia tidak ingin merasakan dimanfaatkan oleh orang lain lagi. Dia akan menjadi lebih kuat dalam hidup ini, tapi dia berharap seseorang mau melindunginya. Kata-kata, jangan takut, yang rendah dan serak terdengar lagi di telinganya. Wajah Sania Dingley memerah. Kenapa dia memikirkannya lagi? Mungkin dia juga seorang pembohong yang hanya tahu cara mengatakan hal-hal baik. Sania Dingley menggelengkan kepalanya dan memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak kehilangan akal. Yolanda Lee melihat ekspresi Sania Dingley berubah berulang kali. Dia terdiam sesaat, malu, dan kemudian gelisah. Dia pikir dia masih merasa terganggu dengan masalah Wenxiu, jadi dia bertanya, ada apa? Apa yang Anda pikirkan? Jika Anda tidak menyukainya, abaikan saja dia. Jangan khawatir, jangan terlalu mencolok. Setelah acaranya disiarkan, dia akan memiliki penggemar, dan mereka pasti akan mencari-cari kesalahanmu. Sania Dingley terkejut. Menyadari bahwa Yolanda Lee sedang membicarakan Wenxiu, dia menjawab, saya tahu apa yang saya lakukan. Bukannya aku tidak menyukainya. Dia hanya membencinya. Yolanda Lee menghela nafas. Anak itu mungkin terlihat pintar dan sok, tapi itu bukan kesalahan besar. Siapa yang tidak ingin terkenal di lingkaran ini? Selama tidak keterlaluan, tidak apa-apa. Ini adalah kenyataannya. Sania Dingley tersenyum. Bagaimana jika itu sebuah kejahatan? Beberapa orang tidak bisa menahan diri setelah mencicipi manisnya. Yolanda Lee memikirkan keluarga Sania Dingley dan menghela nafas. Benar, hati manusia tidak puas, seperti ular menelan gajah, keinginan tidak dapat dipenuhi. Mari kita tidak membicarakan hal lain. Ambil saja Huana Yansen, misalnya. Kami sudah berurusan satu sama lain sebelumnya. Saat itu kamu masih muda. Saya juga melihat dia berjuang untuk mendapatkan sumber daya untuk Anda. Siapa yang tahu kalau keadaan akan menjadi seperti ini? Yolanda Lee mengingat masa lalu dan menjadi lebih banyak bicara. Semua orang tahu bahwa industri hiburan adalah industri pewarna yang besar, tetapi mereka semua ingin terjun satu demi satu. Mereka pikir mereka bisa mendapatkan uang tanpa ternoda, tapi ketika mereka sampai pada titik itu, mereka menyadari betapa sulitnya itu. Ketika Sania Dingley mengingat Huana Yansen, dia merasa orang-orang itu tampak sangat jauh darinya, seolah-olah mereka telah menjadi kenangan akan kehidupan sebelumnya. Namun, semua sakit hati yang dia rasakan sepanjang perjalanan telah meresap ke dalam tulang dan darahnya, dan dia tidak bisa melupakannya. Yolanda Lee takut Sania Dingley akan marah ketika dia mengingat masa lalunya yang menyedihkan, jadi dia menepuk tangan Sania Dingley dan menghiburnya, aku seharusnya tidak menyebutkan ini. Anda sudah cukup menderita, jadi semuanya baik-baik saja. Industri ini terkadang tidak ada harapan. Orang seperti ini tidak ada habisnya, jadi Anda harus santai dan lebih berhati-hati di kemudian hari. Ketenaran membawa masalah, jadi jangan dimanfaatkan lagi. Sania Dingley tahu bahwa Yolanda Lee mengingatkannya akan niat baik. Meskipun dia dengan sopan memanggil saudara perempuannya yang, berdasarkan usia, dia mungkin tidak lebih tua dari anaknya. Pada saat ini, Yolanda Lee lebih seperti seorang wanita yang telah melalui kesulitan dan menghibur dirinya sendiri. Itu adalah hari pertama mereka bertemu, tapi mereka sudah menjalin hubungan dari hati ke hati. Sania Dingley tersenyum lembut pada Yolanda Lee, saya mengerti, saudari Yang, Yolanda Lee tertawa. Keduanya merasa sedikit berat di hati mereka dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah beberapa saat, ketika mereka hampir sampai di bawah,
Sania Dingley tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata kepada Yolanda Lee, tetapi saudari Yang, saya masih berpikir bahwa hanya karena semua orang seperti ini tidak berarti bahwa ini adalah aturannya. Semua orang mengira industri ini berantakan, tapi mereka semua, dancing with wolves. Berapa banyak lagi orang yang akan mengikuti jejak saya dan tenggelam dalam lingkaran ini? Atau malah menjadi lebih buruk dariku, sedemikian rupa sehingga hal itu tidak dapat diketahui pada waktunya. Yolanda Lee sedikit terkejut saat dia melihat Sania Dingley dengan bingung. Mata Sania Dingley berbinar karena keras kepala saat dia berkata, saya tidak yakin. Jika hak berbicara selalu ada di tangan yang kuat, maka saya akan menjadi yang kuat. Aku akan menjadi terang jika lingkaran ini gelap dan kotor. Setelah dia selesai berbicara, terjadi keheningan. Dari jauh, mereka bisa mendengar samar-samar suara tawa para peserta pesta. Di bawah cahaya gedung, tidak ada seorang pun di sekitar, hanya suara Sania Dingley yang nyaring dan jelas. Yolanda Lee berkedip dan memandang Sania Dingley seolah dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah Sania Dingley selesai berbicara, dia merasa sedikit malu. Bab 233. Pembicaraan dari hati ke hati. Untuk mengubah seluruh industri hiburan dengan kekuatannya, pemikiran seperti ini mungkin akan ditertawakan oleh orang lain, tetapi kata-kata Yolanda Lee barusan membuat Sania Dingley merasa sangat emosional, dan dia mengingat semuanya. Pengalaman masa lalu. Yolanda Lee juga merupakan salah satu manajer kelas emas langka di industri yang memiliki pendekatan kuat namun juga sangat jujur. Setelah seharian, dia juga sangat ramah dan perhatian padanya. Sania Dingley memikirkannya untuk waktu yang lama dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata ini. Setelah dia selesai berbicara, Sania Dingley memandang Yolanda Lee dengan wajah agak merah. Dia tidak menyangka mata Yolanda Lee menjadi sedikit lembab saat dia menatapnya. Apakah ini yang kamu pikirkan? Yolanda Lee bertanya dengan lembut. Sania Dingley mengangguk. Ya. Yolanda Lee tersenyum lega. Anak baik, kamu anak yang baik. Sania Dingley memandang Yolanda Lee dengan bingung, tidak tahu harus berkata apa. Awalnya, Sania Dingley mengira dia membuat pernyataan diri, tetapi ketika dia melihat reaksi Yolanda Lee, dia menyadari bahwa dia mungkin mencoba untuk mendapatkan persetujuan Yolanda Lee. Dia mencoba menemukan beberapa orang yang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Dan reaksi Yolanda Lee juga menegaskan hal ini. Dia sama seperti dia ingin melawan ketidakadilan. Yolanda Lee menyeka air mata dari sudut matanya dan tersenyum malu. Lihat saya, aku terlalu emosional. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh emosi, Sania Dingley, sejujurnya, setelah bertahun-tahun, saya pikir saya sudah terbiasa. Ketika saya sesekali membicarakannya dengan orang lain, saya dapat berkata tanpa mengubah ekspresi saya, bukankah masyarakat dan lingkungan industri seperti ini? Kedengarannya tidak seberapa, dan aku sudah mati rasa karenanya, tapi tahukah kamu betapa aku membenci semua ini? Ekspresi Yolanda Lee berangsur-angsur menjadi tegas. Dia bukan lagi orang yang ramah dan mudah didekati yang berbicara dengan Sania Dingley sebelumnya. Sorot matanya berubah, dan orang bisa melihat penampilan Yolanda Lee semakin sebagai wanita kuat yang telah berjuang untuk keluar dari industri hiburan. Yolanda Lee terkekeh. Saya memasuki industri ini ketika saya berusia 20 tahun. Dari sedikit adonan yang tidak tahu apa-apa, saya menjadi saudari yang dihormati sekarang. Dalam 30 tahun terakhir, hal kotor apa yang belum pernah saya lihat? Kekacauan macam apa yang belum aku bersihkan? Memikirkan masa lalu, mata Yolanda Lee penuh dengan ejekan. Saya pikir lingkaran ini sudah busuk, dan saya tidak bisa bertahan lagi, tapi saya tidak tega melepaskan fondasi yang telah saya bangun selama bertahun-tahun. Saya hanya bisa memaksakan diri untuk melanjutkan dan berpura-pura mati rasa. Yolanda Lee menggelengkan kepalanya. Tetapi saya sudah tua, dan hati saya tidak sekuat dulu. Ketika saya masih muda, saya mencoba merebut orang dari kamar pribadi dan membuat ulah dengan botol bir. Saya tidak bisa melakukan itu lagi. Saya khawatir saya akan ditelan pusaran air pemakan manusia ini dan menjadi seseorang yang bahkan tidak saya kenali. Jika saya menjadi manajer kelas emas di permukaan dan melakukan segala macam hal buruk di belakang saya khawatir saya akan kehilangan kepolosan dan putri saya akan meremehkan saya. Dengan pemikiran ini, saya bertahan hingga hari ini. Yolanda Lee memandangi wajah cantik Sania Dingley dan mendesah dalam hatinya, aku tidak seberani kamu. Anda memiliki tekad dan keberanian di usia yang begitu muda.
Saya malu dengan inferioritas saya, dan saya bahagia untuk Anda. Saya salah di masa lalu. Industri hiburan tidak akan berakhir. Dengan anak baik sepertimu, akan ada harapan. Sania Dingley diam-diam mendengarkan kata-kata Yolanda Lee seolah-olah dia bisa merasakan kesulitan dan kekacauan batin yang dialami Yolanda Lee. Mampu mencari jalan keluar dari banyaknya serigala, harimau, dan macan tutul dan tidak terseret oleh mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Mungkin seperti yang dikatakan Yolanda Lee, dia takut dia akan mengecewakan putrinya atas semua kesulitan yang dia alami. Putrimu pasti membuatkan semua pakaianmu untukmu, Sania Dingley terkekeh. Yolanda Lee tertawa karena terkejut. Bagaimana kamu tahu? Sania Dingley memandang Yolanda Lee dengan iri. Saya melihat Anda sangat menghargai pakaian Anda. Bahkan matamu dipenuhi dengan ketulusan. Saya kira bukan orang biasa yang membuat ini. Terlebih lagi, gaun ini cocok untukmu. Dia berusaha keras untuk itu. Yolanda Lee menyentuh pakaiannya dengan bangga. Benar, Tirsha Chen pernah membicarakan tentang jasku sebelumnya, tapi aku tidak suka berbicara dengannya. Ini adalah karya putriku yang berharga, jadi tentu saja ini yang terbaik. Saya tidak ingin dia memasuki industri hiburan. Dia punya hobinya sendiri, dan itu sudah cukup. Bab 234. Sania Dingley yang terikat tugas. Mengangguk. Dengan statusmu saat ini, mudah bagimu untuk menghidupi putrimu. Namun, jika dia bisa menemukan karir yang dia sukai, itu jauh lebih baik daripada memasuki industri hiburan. Berdasarkan poin ini saja, dia tahu bahwa Yolanda Lee bukanlah seseorang yang buta terhadap ketenaran dan kekayaan. Setelah Sania Dingley menebak sumber pakaiannya, dia merasa Yolanda Lee lebih cocok menjadi temannya. Belum lagi putrinya, siapapun yang memiliki status dan kekuasaan di industri hiburan pasti ingin memperkenalkan semua jenis sepupu di keluarga mereka untuk mendapatkan bagiannya. Jangan biarkan air subur mengalir ke ladang lain, yang akan berujung pada rumitnya hubungan di industri hiburan. Ada orang-orang dengan pintu belakang di mana-mana. Fakta bahwa Yolanda Lee dan putrinya memiliki kesadaran seperti itu dan melepaskan kesempatan untuk menghasilkan uang di industri hiburan menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang murni dan berpikiran jernih. Sania Dingley memegang tangan Yolanda Lee dengan lembut. Saudari Yang, aku tahu bahwa dengan kekuatanku, masih rapuh bagiku untuk mengatakan hal seperti itu. Saya mungkin melebih-lebihkan diri saya sendiri, tetapi saya yakin saya bisa melakukannya. Yolanda Lee menepuk tangan Sania Dingley. Ini juga merupakan impian awal saya. Meski saya tidak berani melakukan sesuatu lebih awal, saya harap ini belum terlambat. Sania Dingley, berdasarkan apa yang kamu katakan hari ini, jika ada yang bisa dibantu oleh saudari yang di masa depan, aku akan melakukannya. Ngomong-ngomong, sangat tidak nyaman bagimu memanggilku saudari Yang. Kamu seumuran dengan putriku, jadi aku akan memperlakukanmu seperti putriku mulai sekarang. Sania Dingley mengungkapkan rasa malu seorang gadis. Dia belum pernah merasakan cinta orang tuanya sejak dia masih kecil, jadi dia senang Yolanda Lee bisa mengatakan ini. Tapi Sania Dingley masih mengedipkan mata nakal. Aku masih akan memanggilmu saudari Yang. Kamu masih sangat muda dan cantik, aku tidak bisa menyebutmu tua. Lee yang menyeringai lebar. Dia semakin menyukai Sania Dingley sekarang. Keduanya berpegangan tangan saat mereka berjalan ke atas. Kamar Yolanda Lee berada di sisi lain tangga. Karena dia takut jadwalnya akan berbeda, dia sengaja memisahkannya dari Sania Dingley dan Tirsha Chen. Yolanda Lee menepuk bahu Sania Dingley. Kembalilah dan tidurlah yang nyenyak. Kami akan sibuk besok. Sania Dingley juga mengucapkan selamat tinggal pada Yolanda Lee dan kembali ke kamarnya. Pada awalnya, Sania Dingley sudah melupakan Tirsha Chen, tetapi ketika dia melewati kamar Tirsha Chen, dia tanpa sadar teringat bahwa dia tidak melihat Tirsha Chen malam itu. Sepertinya dia hanya melihatnya mengenakan gaun besar pada awalnya, tapi dia tidak melihatnya lagi sejak itu. Secara logika, dengan kepribadian Tirsha Chen yang gelisah, dia seharusnya tidak terlalu pendiam. Bukankah dia berpakaian berlebihan untuk menarik perhatian semua orang yang hadir? Jadi ketika Sania Dingley lewat, dia tanpa sadar melihat ke kamar Tirsha Chen. Entah kenapa, pintu kamar Tirsha Chen dibiarkan terbuka. Sania Dingley melihat Tirsha Chen duduk di ujung tempat tidur. Dia sudah berganti pakaian kasual dan terlihat depresi. Ketika dia mendengar suaranya, dia menatap Sania Dingley dengan ekspresi muram. Sania Dingley terkejut dan menghentikan langkahnya sejenak.
Sania Dingeli tidak bisa disalahkan karena membuat keributan. Saat itu sudah larut malam, dan agak menakutkan melihat Tirsha Chen duduk sendirian di tempat tidur di koridor yang sepi tanpa menutup pintu. Terutama raut wajah Tirsha Chen, bahkan jika dia tanpa ekspresi, orang bisa melihat kebencian yang mendalam. Dia tidak mengatakan apapun atau memprovokasi Sania Dingeli seperti sebelumnya. Dia hanya melihat diam-diam, membuat orang merasa tidak nyaman. Sania Dingeli mengerutkan alisnya, tidak tahu kegilaan macam apa yang dialami Tirsha Chen kali ini. Meskipun Tirsha Chen selalu provokatif di siang hari, dia tidak cerdas. Dia penuh celah, seperti badut pelompat. Namun, Tirsha Chen seperti ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan, menatapnya. Dia tidak tahu kapan dia tiba-tiba keluar dan menggigitnya. Meskipun Sania Dingeli merasa bahwa dengan kelicikan dan kekuatan Tirsha Chen, dia mungkin tidak bisa dianggap sebagai ular berbisa, masih merepotkan untuk melompat keluar dan menggigitnya dari waktu ke waktu. Dia tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung Tirsha Chen lagi, itu membuatnya sangat membencinya dalam semalam. Namun, Sania Dingeli juga memahami bahwa kebencian beberapa orang tidak dapat dijelaskan. Apapun yang dia lakukan, dia tidak akan pernah puas. Lalu kenapa repot-repot? Sania Dingeli membuang muka dan pergi. Bab 235. Tembakan besar. Kembali ke kamarnya, Sania Dingeli merapikan dirinya, menghapus riasannya, dan mandi dengan baik. Sudah 2 bulan sejak dia terakhir kali muncul di depan kamera. Meski terasa berbeda dari pembuatan film, Sania Dingeli tetap menganggapnya cukup baru. Sania Dingeli menyukai perasaan memiliki adegan yang didedikasikan untuknya. Itu memberinya keinginan kuat untuk pamer, dan dia mampu menunjukkan sisi terbaiknya. Di masa lalu, Sania Dingeli juga berpikir bahwa jika Wanson Dingeli dan istrinya tidak mengirimnya untuk syuting iklan dan film karena penampilannya yang cantik ketika dia masih muda, dia tidak akan bisa melakukan apapun sekarang. Jika dia tidak menjadi aktor dan tidak memasuki industri hiburan, dia akan menjadi orang yang berbeda, bukan? Tapi Sania Dingeli dengan cepat menolak pemikiran ini. Pada awalnya, dia tidak punya hak untuk memilih. Dia diatur untuk menempuh jalan ini, dan hal-hal yang terjadi setelahnya membuatnya merasa tertekan dan putus asa. Tapi Sania Dingeli tidak pernah membenci akting, dia juga tidak pernah membenci kamera. Sania Dingeli bahkan curiga dia memiliki kepribadian akting. Apakah karena dia telah membentuk refleks terkondisi sejak dia masih muda sehingga dia terbiasa berakting? Atau karena dia terbiasa berpura-pura patuh di depan Wanson Dingeli dan yang lainnya, jadi dia selalu berpura-pura. Belakangan, Sania Dingeli kehilangan kesempatan untuk berakting dan diatur untuk syuting beberapa iklan dan film sampah. Di mata Sania Dingeli, itu bahkan bukan sebuah akting. Bahkan di akhir hidup Sania Dingeli, tidak ada lagi sampah. Sania Dingeli dipindahkan dari satu tempat tidur ke tempat tidur lainnya. Di saat kelam itu, dibandingkan dengan keputusasaan hidup, itu tidak cukup untuk menghancurkan Sania Dingeli. Tapi pemikiran, tidak bisa berakting lagi, telah membuat Sania Dingeli menangis selama bermalam-malam. Pada saat itu, Sania Dingeli menyadari bahwa dia sangat menyukainya dan itu bukanlah kebiasaan. Mungkin karena dia telah kehilangan cinta ketika dia masih muda, tetapi Sania Dingeli bisa merasakan pencapaian dan kebahagiaan dari akting. Mungkin seperti yang dikatakan orang, dia dilahirkan untuk makan semangkuk nasi ini. Sania Dingeli berbaring di air hangat, mengisi bak mandi dengan gelembung lembut. Dia mencium aroma samar, yang menenangkan sarafnya. Sania Dingeli mengira dia hanya ingin seberkas cahaya didedikasikan untuknya. Dia ingin tepuk tangan semua orang menjadi penyemangat baginya. Tidak ada yang bisa menghentikan ini. Kemuliaan yang menjadi miliknya akan diambil kembali sepenuhnya olehnya. Rekaman resmi besok akan menjadi titik awal pertarungan ini. Pada saat ini, Zara Xavier diam-diam membuka pintu dan masuk dengan sepiring buah di tangannya. Dia melihat sekeliling ruangan. Ketika dia tidak melihat Sania Dingeli, dia berlari ke pintu kamar mandi dan mengetuk. "Saudari Sania, apakah kamu kembali?" "Aku di sini, mohon tunggu sebentar," jawab Sania Dingeli. Zara Xavier dengan patuh pergi ke ruang tamu dan menunggu. Setelah Sania Dingeli selesai mandi, dia keluar dengan mengenakan jubah mandi, merasa segar. Saat dia mengeringkan rambutnya, dia bertanya, "Kemana kamu pergi?" Zara Xavier memandang Sania Dingeli, sekuntum bunga teratai yang keluar dari air. Mau tak mau dia merasa sedikit malu, meskipun dia perempuan. Setelah mendengar kata-kata Sania Dingeli, bibirnya membentuk senyuman.
Saya pergi untuk membantu Anda mendapatkan beberapa informasi. Saya melihat orang eks misterius itu menyeret Anda untuk menari. Saya memikirkan apa yang Anda katakan kepada saya sepanjang hari, jadi saya mendekati tim sutradara. Saya tidak punya pilihan, jadi saya pergi mencari anggota staf di perusahaan Presiden Yin. Jantungnya berdebar kencang ketika Sania Dingeli mendengar itu ada hubungannya dengan Misterius X. Dia segera duduk dan mendengarkan Zara Xavier. Zara Xavier melanjutkan, hasilnya adalah orang misterius ini benar-benar seperti namanya. Kebanyakan orang tidak mengenalnya, tetapi ketika saya bertanya kepada beberapa sekretaris, mereka semua memasang ekspresi aneh. Mereka berbeda dari yang lain. Namun, tidak peduli bagaimana aku bertanya, aku tidak mendapatkan apapun dari mereka. Hanya satu orang yang secara diam-diam mengatakan kepada saya bahwa dia adalah orang hebat sehingga saya tidak boleh menyinggung perasaannya dan mengatakan kepada saya untuk tidak bertanya. Saya kembali. Setelah dia selesai berbicara, Zara Xavier memandang Sania Dingeli dengan nada meminta maaf. Saudari Sania, sepertinya dia pandai menyembunyikan identitasnya. Saya tidak berhasil mengetahuinya. Apa yang harus saya lakukan? Dia tidak akan berkomplot melawanmu, kan? Sania Dingeli memikirkan penampilan pria yang sulit diatur itu dan menduga bahwa dia bukanlah orang biasa. Memiliki prestise seperti itu di perusahaan Hudson Yin bahkan lebih luar biasa. Sania Dingeli menghela nafas dan menepuk-nepuk rambut Zara Xavier. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jika dia orang yang hebat, dia tidak akan bersusah payah merencanakan sesuatu untuk melawanku. Aku tidak punya sesuatu pun yang layak untuk diperhatikan oleh orang besar itu.